Nah ini mungkin kadang-kadang yang nggak dibahas ya. Kadang-kadang kita bahasnya kan mengenai matematika doang. Padahal musik tidak hanya tentang matematika, lebih kepada soul dan feel, tanpa melupakan matematisnya terutama. Tapi itu dua hal yang nggak bisa dipisahkan. Seperti koin lah ya. Ya, jadi tapi harus seimbang dan harus sesuai kebutuhan. Nah itu nggak bisa guys. Jadi harus feel dan matematisnya harus sama. Ya, jadi semoga kalian bisa nangkap. Apalagi tadi pertanyaan? Untuk grup sendiri ini ngapain sih pakai ini nyangkut nih? untuk grup sendiri ini apakah harus berhubungan dengan ghost note atau bagaimana Om? Karena banyak gitu basis-basis banyak drummer-drummer yang di luar sana, gue main sama basis, lu nggak ada ghost note-nya gitu, kurang groove gitu. Itu bagaimana menurut pandangan Om Rama? Menurut saya ghost note itu cuma bumbu penyedap, tapi bukan bumbu utama. Ya kan? Kalau kebanyakan bumbu penyedapnya, rusak rasa aslinya. Nah, analoginya gitu aja. Jadi yang pertama harus kita tahu mau masak masakan apa. Soto misalnya, bumbu utama soto apa gitu. Jangan bumbu penyedapnya MSG-nya terlalu banyak. Akhirnya rusak rasa aslinya. Ghost note itu seperti itu. Itu cuma salah satu dari bumbu gitu sebetulnya. Salah satu dari bumbu di antara banyak bumbu yang bisa kita taruh di atas menu utama. Ramuan utama. Gitu. Jadi ya boleh tapi jangan terlalu banyak sesuai kebutuhan gitu loh. Kalau terlalu banyak juga nggak enak, bisa mengganggu yang lain juga. Darah tinggi dikit-dikit dikit-dikit gitu kan. Kecuali Anda solois. Karena ada solois basis yang ada luar negeri yang saya suka, salah satu idola saya juga. Banyak ghost note-nya tapi enak karena peletakannya pas. Karena memang musiknya dibuat seperti itu. Porsinya. Tapi kalau kita sebagai rhythm section, sebagai satu anggota member band yang inti, ya kita jangan terlalu banyak. Kita harus support, nah itu harus mensupport yang lain. Ada tambahan mungkin dari Om Yocul? Apa udah cukup? Oke, ini pertanyaan selanjutnya ya. Gimana sih menjaga pakem solid si rhythm bass ini gitu? Wah, kalau ini pertanyaannya dilempar ke saya, ada 3 poin. Cara untuk menjaga ya. Yang pertama itu latihan. Yang kedua itu latihan. Yang ketiga latihan. Karena cuman itu sebenarnya, latihan dengan metronom, latihan dengan beat. Udah gitu, dan gini, setiap orang pun punya feel-nya mungkin di genre yang berbeda gitu. Misalnya kayak Bung Rama ini genrenya udah groove banget. Mungkin di genre rock mungkin beliau agak kurang feel-nya. Tapi di genre tertentu dia ibaratnya udah kayak Yamaha terdepan gitu. Jadi masing-masing orang punya genre yang beda-beda. Mana itu tutupnya. Jadi gitu sih, kita harus apa dulu sih, kita mau di jalur yang mana. Nah, itu dulu yang kita gali, kita kuasai, referensi dibanyakin sampai kita betul-betul dapat feel-nya, baru mungkin pindah genre gitu. Karena secara matematis doang kita hitung nilai note segini itu juga nggak cukup dapat feel-nya gitu. Kalau ini silakan. Betul, gue setuju. Jadi tergantung kita mau disebut sebagai basis genre apa, itu terserah kita yang menentukan. Kalau mau sebagai genre rock ya silahkan. Anda berarti harus dengerin rock setiap hari 24 jam biar feel rocknya dapet, ya kan, dan gaya-gaya rocknya, tone rocknya dapet gitu loh. Tapi jangan terapkan tone rock itu pada waktu main pop. Jadinya kelebihan nanti, overdosis OD, ya kan. OD nanti, jadi kalau udah OD nanti bisa bahaya. Ngepick, pasti mudah pick gitu loh. Pasti perlu kompresor. Nah, jadi kalau perlu kompresor boros, harus beri efek lagi kan. Jadi intinya tahu segmentasi, tahu kebutuhan. Kalau kita pakai tone rock itu ke jazz, ke swing, ya swingnya jadi bertenaga banget, yang lain jadi nggak bisa tanteng inginnya ngikutin kita kan. Jadi sesuai keperluan aja sih sebenarnya. Ini pertanyaan terakhir dari saya. Nah, tadi itu pas jamming saya kebingungan gitu guys, menentukan ini chord mayor atau minor gitu. Nah, ini cara mengetahui si mayor atau minor itu bagaimana gitu. Ini langsung sama narasumbernya, guru. Beban sebenarnya kalau disebut gitu terus, padahal mah nggak juga gitu.
dibilang pemain juga enggak, cuman ya Tapi minimal dia gini, saya suka minimal Joshua kan pernah belajar secara akademik, dan di dalam akademik itu kan ada banyak pelajaran yang mahal yang nggak semua orang punya keistimewaan, kesempatan untuk mempelajari itu secara formal. Jadi perlu kita peras dia sekarang. Kita serap ya. guys ilmunya guys. Jadi kalau misalnya disuruh main dengan gaya macam-macam, funk atau swing, itu juga sebetulnya belum tentu sanggup. Ya tetap perlu latihan gitu. Tapi kalau berbicara teknis dan gimana step by stepnya, nah itu mungkin sedikit saya bisa kasih arahan gitu supaya tidak tersesat. Oke, tadi pertanyaannya untuk tahu mayor minornya ini nada dasarnya mulai dari mayor atau minor. Oke. Saya akan coba membahasakan dengan yang paling mudah ya. Coba dengan materi yang tadi ya. Yang tadi udah di jamming. Cari nada yang kalian tangkep pertama kali. Ya, ada nada itu. Kita bisa tahu. Nah, kita cari nada itu tuh sebagai secara solmisasi nadanya apa gitu. Nah, kalau saya lihat gini, itu nadanya sol la mi gitu. Nah, berarti nada ini adalah nada sol. Nah, ini kan yang kita pencet di sini sol ini nada G. Berarti udah ketebak itu ya kita main di C. Nah, karena kita udah ketebak nih do-nya karena ini G. Yang kita pencet G itu sebagai nada sol. Nah, sekarang kita udah tahu ini main do-nya sama dengan C. Nah, sekarang ini dari minor atau mayor. Coba lagi. Iya, iya. Ya. Kita coba di mayor dulu ya. Masih bisa juga sih. Oke, itu awalnya kita coba mayor. Kita bandingkan dengan yang minor ya. Minor berarti kita ke A minor. Nah, ini jadi A minor. Oke, stop dulu. Nah, di situ tinggal harmoninya kemana. Balik lagi tadi kayak si Om Rama bilang mau 10 keyboardis kalau kita menentukan rootnya ini mereka akan ngikut gitu. Jadi kayak tadi ini minor sebenarnya, tapi kalau kita masukin di C mayor mereka mau nggak mau ngikut tuh. Makanya jangan main-main sama basis. Iya, tapi memang akan lebih ngeblendnya itu di minor gitu. Jadi kalau mungkin gampangnya gitu, cari melodi apa sih yang paling menonjol di kalian dengar gitu. Terus kulik nadanya. Nah, misalnya nada itu, ya coba aja. Cuman gimana ya, itu latihan, mesti latihan solfege juga, do re mi fa sol la si do ya. Gitu. Begitu tahu nada yang udah kalian nempel banget di kuping, nah itu secara solmisasi sebagai nada apa. Di situ kalian bisa urutin, nah baru ketahuan nada do-nya di mana. Setelah tahu nada do-nya di mana, tinggal ini mayor mulai dari akord mayor atau akord 1 atau akord minor dari akord 6. Gitu, baru tinggal simpelnya ya samain dulu aja dengan groove-nya. Gitu bener kan? Coba. Nggak susah ngafal gitu. Sederhana aja. Gini aja cukup.
tahu progresi gitu, oh A minor, kalian bisa mulailah bikin A minor, berarti sini A. Nah, dari tangga nada A minor ada situ, kalian bisa mulai berkreasi sendiri. A minor tuh bisa gitu, atau terus ke F. Nah, itu sih tipsnya. Ya betul. Jadi mungkin tipsnya dari saya juga harus ngerti, harus hafal di luar kepala. Ya solfege tadi, sama ya harus ngapalin. Misalnya do, dia tadi C kan, berarti C, ya kan, C mayor, lalu keduanya itu pasti minor, Ya, akord 2 minor. ya kan, secondnya ya, minor secondnya ya, jadi D minor kan, lalu ketiganya E minor, the third, pakai thirdnya, lalu fourth 4 F, fifthnya 5 G, sixthnya A minor, lalu 7, lalu ke 1. Jadi kalau nggak usah terlalu bingung dengan itunya juga, yang penting progresinya, angkanya kita harus tahu. Itu simple, basic banget untuk kita bisa kasih groove. Itu sih. Iya, terima kasih buat sharing-sharingnya ya, Om Rama dan Om Yocul. Keren banget guys, ya kan, ilmu baru. Tinggal transfer ke rekeningnya. Iya, jangan lupa oh ya, kalian kalau juga mau ada pertanyaan-pertanyaan, tulis aja di kolom komen ya nanti ya. Nanti saya taruh juga linknya Om Yocul dan Om Rama, di subscribe, di follow Instagramnya guys, jangan lupa ya. Oke, gitu aja dari Pak Pato. Sekali lagi terima kasih Om Rama, Om Yocul. Oke guys, see you next. Bye bye.